Selanjutnya 422, urutan 8 di pasal kita sahih mauquf. Yang saya sudah pernah jelaskan mauquf berarti dia sampai ke sahabat saja. Ya. Diriwayatkan dari Mitham, ya. Seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, dia berkata, Annal malaka yagdu birayatihi ma'awwali man yagdu ilal masjid. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji'a fayadkhulu biha manzilahu. Wa anna syaitana yagdu birayatihi ila suq ma'awwali man yagdu. Fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji'a fayudkhilaha manzilah. Bahwa malaikat berangkat pagi-pagi membawa panjinya bersama orang-orang pertama yang berangkat ke masjid subuh. Dia selalu menyertai orang yang pertama ke masjid tadi dengan panjinya sampai orang itu pulang dan masuk ke dalam rumahnya dengannya. Maksudnya malaikat itu mengantarnya bersama dengannya ke masjid dan mengantarnya sampai ke rumahnya. Dan bahwa syaitan berangkat dengan panjinya ke pasar bersama orang-orang yang pertama berangkat ke sana. Dia selalu menyertainya dengan panjinya itu sampai dia pulang, lalu dia memasukkannya ke dalam rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah dan lain-lainnya. Kemudian Syekh Albani mengatakan Ibnu Abi Asim meriwayatkan juga dalam Al-Wihdan di jilid 5 halaman 183 nomor 2715. Ya. Riwayat ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang beberapa manfaat. Yang pertama, adanya keutamaan sholat subuh. Dan bagaimana orang yang pergi sholat subuh, ya, itu akan disertai oleh malaikat. Bukankah teman-teman sekalian kita kalau ditemani oleh teman kita, sahabat kita sama-sama ke masjid atau ke sebuah tempat kita merasa senang. Bagaimana dengan para malaikat Allah? Makhluk Allah yang mulia. Maka ini keutamaan sholat. Terutama di sini dikatakan awal ya, maksudnya sholat subuh di sini. Kemudian yang kedua, adanya iman kepada para malaikat. Dan ini rukun iman kita yang kedua. Dan bagaimana malaikat itu berinteraksi dengan manusia. Berinteraksi dengan kita. Sudah sering kita jelaskan teman-teman sekalian bagaimana kita bisa merasakan keberadaan para malaikat walaupun tidak nampak dengan mata kita. Dan ingat, tidak semuanya yang tidak nampak depan mata berarti tidak ada. Sering saya kasih contoh, misalnya perasaan kita. Rasa suka, rasa sedih, rasa marah, ya, lapar, kenyang, ngantuk. Banyak yang kita bisa rasakan dan itu setiap saat kita bisa rasakan. Ya. Tapi kita tidak bisa lihat wujudnya. Berarti tidak semua yang tidak nampak itu tidak ada. Kan gitu. Itu namanya alam ghaib. Dan kita wajib beriman. 6 rukun iman kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang kedua. Kitab-kitab Rasul-Rasul hari kiamat dan juga takdir baik dan takdir buruk. Tapi di sini teman-teman rukun iman kedua adalah iman kepada para malaikat. Dan di antara bukti adalah sabda Nabi SAW, kalau seseorang akan tidur di malam hari, maka malaikat akan berkata padanya, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Maka diingatkanlah untuknya hal-hal baik yang dia kerjakan pada hari itu. Jadikan sebagai penutup hidupnya supaya besok dia ingin mengulangi lagi. Dan akan ada pendamping dari Qarin, syaitan yang mengingatkan, mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Diingatkanlah semua keburukan-keburukan dia. Sehingga setan berharap besok dia akan mengulangi dosanya. Juga dalam hadis yang lain, kalau seseorang terbangun di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan bangunlah, sholatlah. Dan pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Jadi sebenarnya kita bisa rasakan. Pada saat kita terbangun malam itu nyata sekali gitu. Bagaimana kalau ada dorongan untuk bangun sholat, itu adalah dorongan dari malaikat. Dan terlalu banyak kalau malaikat tidak ada, maka tidak akan pernah ada keamanan bagi manusia. Bagaimana kita aman pergi belanja, pergi sekolah, pergi ke masjid, beraktivitas. Kalau seandainya tidak ada malaikat yang menjaga kita, maka mungkin semuanya akan kacau karena ada syaitan yang merupakan musuh kita akan mencelakakan kita. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar tentang iman kepada malaikat di kajian kitab Minhajul Muslim. Anda bisa kembali, insya Allah di playlist ada di rukun iman yang kedua.
Yang ketiga kita bisa ambil dari hadis adanya syaitan. Dan syaitan adalah golongan yang kafir dan fasik dari golongan jin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Dan syaitan ini selalu mau menjerumuskan manusia. Saya sudah pernah berbagi teman-teman sekalian bagaimana kita menyadari kalau kita sama syaitan ini seperti orang yang mau berlomba lari. Selama Anda belum lari, masih stuck di garis start, masih tetap di garis start itu, maka dia akan berusaha menjatuhkan mental kita. Kamu gak bisa, kamu gak begini. Dia lalaikan, dia bisikan, dia segala macam. Iblis sudah berjanji kepada Allah SWT akan datang dari depan, dari belakang. Kalau depan dia tidak berhasil, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dia akan selalu berusaha. Maka seseorang harus jeli. Kapan syaitan itu kewalahan? Dengan beberapa kiat tentunya. Yang pertama, kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu makin sulit untuk datang. Karena dikatakan dalam Al-Quran, iblis pun mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang kamu selamatkan. Maksudnya sangat dekat denganmu ya Allah. Itu nggak bisa. Allah juga mengatakan, illa ibadiyan kecuali hamba-hambaku yang mukhlas. Yang aku selamatkan. Nggak bisa. Iblis nggak bisa ganggu mereka. Atau sangat kecil dia bisa mendekati orang-orang beriman. Yang kedua, kalau ada gangguan, maka Allah SWT mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau sudah mulai ada bisikan-bisikan, jelas kok dia arahnya kepada selain perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya larangan Allah, dia sudah menjerumus ke larangan atau malas mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah mengatakan fasta'id billah, berlindung kepada Allah dari syaitan. Yang ketiga, terus memaksakan diri beramal. Nah ini tadi saya kasih contoh orang kalau lomba lari itu. Anda lakukan saja dulu. Karena kalau Anda tidak melakukannya, belum melakukannya, Anda seperti di garis start yang tidak memulai. Maka rival atau musuh kita akan terus merongrong kita supaya kita tidak melakukannya. Tapi kapan Anda berlari, maka syaitan akan kesulitan sekali untuk menggoda Anda. Kecuali dia lari secepat Anda atau bahkan lebih cepat dari Anda. Dan orang Anda tahu kalau lagi lari, Anda lagi azan langsung ke masjid. Ada orang miskin langsung sedekah, buka HP langsung baca Quran, zikir pagi petang dibaca. Ada orang tua bakti. Anda sibuk dengan itu. Anda seperti orang sedang lari. Syaitan ini kerepotan juga dia. Belum selesai dia goda untuk meninggalkan satu perbuatan lain, Anda sudah kerjakan yang lain. Terus begitu. Dia kerepotan. Sulit dia untuk menggoda. Gitu. Yang dia bisa lakukan paling mengurangi pahalanya. Misalnya tadi Anda mau sedekah 1 juta Anda kurangi jadi 500 ribu. Mungkin itu. Tapi dia tidak bisa memberhentikan Anda bersedekah karena Anda sudah berjalan. Makin kencang Anda berlari, makin terus Anda padatkan dengan program-program ibadah, maka makin sulit dia. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat adalah tentang peringatan masalah pasar. Pasar ini teman-teman sekalian, kalau darurat Anda pedagang, Anda harus hidup dari situ. Para sahabat Nabi Ridwanullah hidup di pasar. Nabi SAW juga berdagang, gitu kan. Bukan itu yang sedang disinggung di sini. Tapi yang sedang disinggung di sini adalah, karena orang-orang pedagang pasti awal-awal ke pasar gitu kan. Adalah orang yang memang datang ke pasar tanpa ada hajat. Cuma buang-buang waktu, jalan-jalan ke mall, buang-buang waktu. Ada orang, sekarang pandemi Masya Allah. Allah SWT sudah mengurangi sekali itu ya. Dulu sebelumnya la haula wala quwata illa billah. Mall mulai buka jam 10 pagi, apalagi kalau weekend, hari Sabtu, hari Ahad, luar biasa. Penuh. Dan ada orang dari pagi pulang ke rumahnya nanti malam. Bolak-balik di lingkungan yang sama sampai dia sudah hafal posisinya di lantai ini, toko ini, ada diskon ini dan segala macam, walaupun tidak belanja. Yang kita sayangkan bahkan sebelum pandemi dulu Ramadan mereka habiskan waktu begitu. Bukannya baca Quran. Kalau ditanya kenapa Anda ke mall lebih cepat, mau tunggu buka puasa. Kenapa enggak menjelang buka puasa saja? Mungkin habis asar lah kalau Anda takut tidak mendapatkan tempat. Tapi ada orang tidak, dari pagi, dari siang. Dan bahkan melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah SWT. Berjam-jam dia dengarkan musik situ, berjam-jam dia lihat perempuan tidak tutup auratnya, berjam-jam ada transaksi depan matanya, ribawi dan segala macam. Allah musta'an.
Baik, selanjutnya kita masuk hadis nomor 423 dan insya Allah kita akan cukupkan atau lengkapkan semua bahasan kita sampai 425 ya. Dan ini urutan 9 dari awal kita belajar pasal sahih mauquf. Ini juga sama sampai kepada sahabat. Dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hathmah. Anna Umar bin Khattabi faqada Sulaiman bin Abi Hathmah fi salati subhi. وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Malik bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menemukan atau tidak melihat Sulaiman bin Abi Hathmah di waktu sholat subuh. Dan ini juga menandakan bagaimana Umar jelihnya ya, meneliti orang yang datang atau tidak datang ke subuh. Dan bahwa Umar bin Khattab pada pagi itu berangkat ke pasar, sementara rumah Sulaiman berada di antara masjid dan pasar. Umar melewati Asy-Syifa, ibu Sulaiman. Lalu Umar bertanya kepadanya, aku tidak melihat Sulaiman sholat subuh di masjid. Dia menjawab, semalam dia sholat semalaman suntuk, atau semalam dia sempat sholat semalam suntuk lalu ketiduran. Umar berkata radhiyallahu anhu, sungguh aku menghadiri sholat subuh berjamaah lebih aku cintai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Ini teman-teman sekalian, kita bagi menjadi beberapa mutiara yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar mengikuti sunnah Nabi SAW untuk mengecek siapapun yang sholat subuh bersama dengan beliau. Dan biasanya subhanallah di masjid itu umumnya orang-orang itu aja yang sama yang datang gitu. Jadi ketahuan orang ini sholat atau tidak. Kalau orang baru biasanya ketahuan, oh ini orang baru. Karena yang satu ini sudah sering sholat 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun bersama-sama gitu. Selama umurnya masih ada. Maka Umar bin Khattab mempraktikkan, karena tadi riwayat yang sebelumnya kita pernah jelaskan bagaimana baginda Nabi SAW bertanya, ya, mana si fulan? Apakah fulan hadir? Apakah fulan hadir? Maka Umar bin Khattab begitu. Ada satu orang yang dia sangat kenal, namanya Sulaiman. Ya. Sulaiman ini tinggal rumahnya antara masjid sama pasar. Maka Umar bin Khattab sempat mencari, Sulaiman tidak ada sholat subuh. Yang lain semua ada. Maka Umar pun keluar pada pagi itu, mau ke pasar, mengecek. Umar biasanya dari pagi sudah memutar keliling Madinah, mengecek segala sesuatu yang merupakan tanggung jawab beliau radhiyallahu anhu, bukan untuk transaksi jual beli. Maka Umar pun dalam jalan, walaupun kadang-kadang Umar transaksi ya, tapi di sini maksudnya Umar ini rutinitas hariannya radhiyallahu anhu sering mengecek kota Madinah. Pagi hari karena orang banyak ke pasar, maka beliau pun ke pasar. Pas lewat depan rumahnya Sulaiman, beliau bertemu dengan Asy-Syifa. Syifa nama ibunya Sulaiman. Maka Umar pun bertanya, kenapa Sulaiman tidak hadir tadi pagi? Ini saking jelinya dan pedulinya beliau radhiyallahu anhu. Maka kata Syifa Ummu Sulaiman radhiyallahu anhum ajma'in, dia mengatakan semalam Sulaiman semalam suntuk, begadang, sholat tahajud. Menjelang subuh, ngantuk dia tertidur, kebablasan. Maka dia pun nantinya masuk sholat di rumah. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah, aku menghadiri satu sholat subuh yang cuma 2 rakaat itu. Lebih aku cintai, maksudnya aku yakin lebih besar pahalanya. Lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT daripada aku sholat semalam suntuk. Nah ini poin penting teman-teman sekalian. Yang pertama kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, bagaimana sholat wajib lebih besar keutamaannya daripada sholat sunnah. Anda sholat subuh berjamaah di masjid, walaupun tidak tahajud, lebih besar pahalanya dibandingkan Anda sholat tahajud, kemudian Anda kelewatan subuh. Kalau Anda bisa gabungkan keluar, alhamdulillah. Anda sholat tahajud, kemudian Anda sholat subuh juga itu luar biasa keutamaannya. Dan maksudnya di sini tidak bisa dipertemukan teman-teman. Antara sholat wajib dengan sholat sunnah nggak bisa dipertemukan. Ada orang begitu, rutin sholat witir, rutin sholat tahajud, tapi subuhnya nggak pernah di masjid. Subuhnya jam 7 pagi. Ini dia mengejar teri, ketinggalan ikan paus. Itu ikan paus sholat subuh. Besar sekali. Dibandingkan dengan sholat tahajud yang cuma ikan teri. Sunnah. Anda kerjakan, tidak apa-apa. Tapi kalau subuh Anda dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu teman-teman, ingat dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Ya. Selanjutnya 424, urutan 10 ya, di dalam pasal kita ini. Sahih di ghairihi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man masya fi dhulmatil laili ilal masajid, laqiyallaha azza wa jal binurin yaumal qiyamah." Barang siapa yang berjalan di kegelapan malam ke masjid-masjid, niscaya dia bertemu Allah azza wa jal pada hari kiamat dengan penuh cahaya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Saya sekalian bacakan hadis nomor 425 penutupan pasal kita ini, urutan 11, karena maknanya sama, tapi beda nomor saja ya. Ini sahih di ghairihi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah." Sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang banyak berjalan ke masjid-masjid dengan dalam kegelapan, bahwa mereka akan meraih cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih juga Al-Hakim menyebutkan hadis ini, dan dikatakan bahwasanya sahih berdasarkan syarat asy-syaikhain, maksudnya Bukhari dan Muslim. Ini sebagai penutup tentunya teman-teman sekalian. Kita coba bedah hadis ini. Nabi SAW menjamin, tentu dijanji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berjalan di kegelapan malam. Di sini teman-teman, walaupun Anda tinggal di kota metropolitan penuh dengan cahaya, tetap masuk dalam makna hadis ini. Karena memang malam gelap. Apalagi kalau Anda tinggal di beberapa tempat yang memang gelap gulita, nggak ada pencahayaan. Saya pernah subhanallah waktu itu di Irian berdakwah beberapa tahun yang lalu. Saya masuk ke sebuah pedalaman yang sangat jauh gitu. Listrik hanya ada sampai jam 6 sore atau jam kurang lebih jam segitu gitu ya. Saya lupa sekarang. Tapi yang jelas dia tidak, sekitar lepas Isya kalau nggak salah sudah nggak ada lagi listrik. Kecuali orang pakai genset masing-masing. Jadi gelap, nggak ada lampu jalan. Di rumah orang juga, orang nyalakan karena menggunakan bahan bakar. Paling sesuai dengan kebutuhan. Sampai jam 10 malam mereka mau tidur dimatikan. Ini cerita teman-teman sekalian. Saya tidur di salah satu rumah warga muslimin di wilayah itu. Saya ingin sholat subuh ke masjid. Subhanallah, saya jalan dari rumah orang itu ke masjid. Jaraknya lumayan, cukup jauh. Mungkin ya sekitar 500 meter. Gelapnya luar biasa. Gelap. Memang tidak nampak apa-apa. Gelap sekali waktu itu. Tapi saya coba jalan. Saya ingat kalau di waktu terang, biasa di waktu duhur, asar, karena saya sudah beberapa hari di tempat itu, saya hafal jalan itu. Maka dengan itu kami tahu ya jalannya insya Allah. Tapi gelap. Apalagi kalau habis turun hujan, karena mereka jalannya masih tanah, biasanya becek, ada lubang. Tapi subhanallah, saya coba nikmati saja. Dan alhamdulillah sampai ke masjid. Dan subhanallah saya masuk ke masjid, sudah ada jemaah yang nunggu di situ yang sudah sholat. Atau sudah siap untuk sholat. Sholat bersama kami. Itu keadaannya ada. Itu mungkin insya Allah mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Tapi di kota metropolitan pun, walaupun cahaya terang, Anda punya penerangan, lampu jalan di sana-sini, masjidnya juga terang. Tetap aja Anda dapat keutamaan ini. Karena memang dasarnya kegelapan malam, maksudnya gelapnya malam itu. Ya, bukan gelapnya jalan Anda saja ke sana gitu ya. Tapi gelapnya malam. Kalau di malam hari itu umumnya di waktu gelap orang tidur. Orang lalai. Makanya hari maksiat kebanyakan melakukan dosa di malam hari. Karena malam biasanya orang lebih rileks. Gitu. Makanya tempat-tempat diskotik, bar, karaoke, tempat perzinahan umumnya biasa malam. Syaitan justru gerilya pada saat itu. Dan Nabi SAW melarang kita begadang tanpa udur syar'i. Gitu kan. Abu Daud menyebutkan khusus bab masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian, siapa yang sibuk mengerjakan sholat di kegelapan malam itu, ya, Isya, subuh terutama, maka dia akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Ya. Yang dimaksud juga dengan cahaya sini, cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana, ini contoh ya, amalan yang lain. Kata Nabi SAW, nanti akan ada orang-orang di atas mimbar-mimbar yang semuanya cahaya, wajah mereka penuh dengan cahaya. Dan itu membuat para nabi-nabi pun
ya, sempat bertanya, siapa mereka ini? Mereka bukan nabi-nabi. Bahkan para syuhada pun begitu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Kata Nabi SAW, Allah mengatakan mereka adalah, atau Nabi SAW mengatakan mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT. Nah, cahaya ini adalah sebuah kemuliaan. Karena pada saat itu orang-orang kafir, orang ahli maksiat, semuanya gelap wajah mereka. Disebutkan dalam hadis begitu. Dalam banyak riwayat mereka hitam, bahkan sampai membiru. Ada yang terbakar, wa na'udzubillah. Ya. Orang beriman akan diberikan cahaya. Jadi cahaya ini sesuatu yang sangat luar biasa pada hari kiamat. Maka kita akan mendapatkan itu dengan sholat subuh dan isya berjamaah. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Dan kita akan buka pertanyaan setelah ini. Dan insya Allah teman-teman sekalian kita akan lanjutkan di Jumat akan datang. Di pasal ke-20 masih dalam kitab sholat. Masalah ancaman meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur. Dan ini lebih banyak nanti kita jelaskan tentang masalah insya Allah. Keutamaan sholat ya, di masjid kita ingatkan kembali dan juga ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur. Itu ada 9 urutan hadis ya, dari 426 sampai 434 insya Allah. Allahu a'lam.